Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Wah, Cimel berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat ya dan bersuka cita hari ini. Betul. Cirosi apa kabar? Puji Tuhan Cimel, hari ini sangat sukacita ya. sekali. Iya, kita semua hari ini bersuka cita karena hari ini kayaknya ada yang lain ya. Apa tuh? Ada yang spesial hari ini. Apa tuh Cimel? Hari ini kita sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh iya Cimel, tahun ini kita punya tema yang sangat bagus loh temanya. Apa itu Cirosi? Ayo adik-adik semua tahu nggak temanya apa tahun ini? Wah, adik-adik tahu nggak kira-kira ya? Nah, temanya itu Dia dinamakan Immanuel. Apa sih Immanuel itu Cirosi? Immanuel itu Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita semua. Jadi kita nggak usah takut dong ya. Betul. Karena Tuhan menyertai kita selalu. Betul Cici Umel. Ayo kita udah mulai nih, udah mau siap-siap mulai kebaktian. Berarti harus yang rapi dong duduknya. Betul sekali. Ya adik-adik semuanya. Kita duduk yang rapi. Mulai ya. Ya. Iya. Gak boleh main-main lagi, apalagi makan minum. Gak boleh ya. Kita siapkan waktu dan diri kita untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, semua bangkit, semuanya berdiri ya. Di rumah pun semuanya berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita, menaikkan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya dengan sikap berdoa. Jalan
Ayo semuanya anak-anak, dengan sikap berdoa kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Tuhan begitu baik. Kepada kami. Tuhan mau meninggalkan kemuliaan Tuhan di sorga dan lahir ke dalam dunia ini menjadi seorang manusia. Kami bersyukur Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Dan hari ini kami bersyukur, kami mau bersuka cita bersama-sama mau merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah walaupun kami mengikuti secara streaming di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah sukacita Natal boleh ada di hati kami. Kami mau memulai kebaktian kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan memberkatinya dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya Cimel. Tetap berdiri dong, kan tadi udah berdiri ya. Iya, masih tetap berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita ya. Mars Sekolah Minggu. Dengan penuh semangat ya, tepuk tangan. Tadi kita udah sama-sama dengar pujian yang tadi ya, memuliakan Tuhan sepanjang hidup ya. Betul. Nah, kita mau belajar memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Artinya setiap hari dong ya. Terus di rumah, di sekolah, juga di gereja dan dimanapun kita hidup memuliakan Tuhan. Nah tadi kita sama-sama tahu hari ini kita merayakan hari Natal. Kita akan memuji Tuhan, mengucapkan selamat datang kepada Tuhan. Yesus. Kita menaikkan pujian, selamat datang. Tuhan jadi sama dengan manusia.
Iya, kita bersyukur ya Tuhan yang tadinya ada di sorga ya, mau turun ke dunia Betul. untuk menjadi juru selamat kita. Tadi kita udah belajar ya temanya apa? Dia dinamakan Immanuel. Tuhan menyertai kita semua. Iya. Oke, anak-anak masih kuat kan berdiri? Masih lah pasti. Masih ya, karena kita sukacita, kita memuji Tuhan ya, semangat. Dengan tetap berdiri ya, kita sambung pujian kita apa Cirosi? Hari Natal kini telah tiba. Iya, hari Natal kini telah tiba. Semangat ya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik semua silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Siapa? siapa ya? Siapa Cimel? Sama Mister Dama. Ya, Semuanya duduk yang rapih ya. Siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Immanuel ya, sesuai dengan tema kita. Dia dinamakan Immanuel. Immanuel, Immanuel. Immanuel, namanya disebut
adik-adik semua, kita akan berdiri, kita akan berdoa. Semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sudah bersyukur melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami bisa mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, terlebih kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Berkati juga untuk Mister Dama yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Ya. Sikap doa. Siapkan Alkitabnya. Iya. Kepada Mister Dama dipersilakan. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersuka ria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Semua memuji Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Kodama mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya pada saat pagi hari ini anak-anak? Apakah semua dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada semangat dan sukacita pada pagi hari ini? Kodama sangat yakin sekali bahwa kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya ada semangat dan ada sukacita pada pagi hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan sukacita Natal bersama-sama, di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini, lahir menjadi seorang bayi mungil yang kecil. Lalu dia mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya anak-anak, Natal itu harus dirayakan dengan sukacita. Karena Natal tanpa sukacita, itu pasti bukanlah Natal. Tapi Natal itu harus ada sukacita, ya. Natal itu harus ada sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Kenapa? Karena Kristus telah lahir ke dalam dunia ini, dan itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Nah, anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sedang memimpin kita ya dari Desember tahun lalu sampai dengan di Desember tahun 2021 ini. Artinya sudah 1 tahun lamanya Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan sudah memimpin kita. Dan kalau kita bisa merayakan sukacita Natal pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebelum kita mendengarkan kisah kelahiran Tuhan Yesus pada pagi hari ini, Mister atau Kodama mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah, pimpinan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Engkau sudah menolong dan memberkati kami Tuhan di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai langkah-langkah kami. Dan tidak terasa pada hari ini kami boleh merayakan sukacita Natal bersama-sama. Di mana Engkau telah turun ke dalam dunia ini,
lahir menjadi seorang bayi mungil yang kecil, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin jalannya pemberitaan firman-Mu ini. Berikan kami hati yang lapar, hati yang haus, dan hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mempertaruhkan jam ini. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin anak-anak. Sekarang duduk diam dengan manis, tetap fokus, tetap konsentrasi. Karena Kodama akan menceritakan kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ya, oke. Nah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, pada malam sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini anak-anak, maka Yusuf dan Maria mereka pergi ke sebuah kota yang sangat jauh sekali. Ada yang tahu nggak? Ya, kota apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Betul sekali, yaitu kota Betlehem. Nah, kota Betlehem itu adalah ya kota yang ada di Palestina, ya, kota yang indah, kota yang sejuk, ya, kota yang mengagumkan juga, ya, anak-anak. Nah, jadi Yusuf dan Maria itu pergi ke kota Betlehem ini. Mereka tidak naik sepeda motor loh. Mereka tidak naik mobil pribadi. Mereka tidak naik bus. Mereka tidak naik kereta. Ya. Mereka juga tidak naik pesawat seperti di zaman kita. Karena pada zaman itu sepeda motor, ya, kereta, bus, mobil pribadi, pesawat belum ada anak-anak. Jadi Yusuf itu pergi ke sana dengan berjalan kaki anak-anak. Wow, berjalan kaki dan itu sampai berpuluh-puluh kilometer anak-anak. Ya, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sementara Maria dia menaiki seekor keledai. Ya, dan pada saat itu Maria sedang hamil tua, perutnya udah besar dan sebentar lagi mau melahirkan. Lalu mereka berjalan ya menuju ke kota Betlehem. Mereka berjalan anak-anak. Karena perjalanan yang sangat jauh sekali anak-anak, maka mereka itu kecapean, letih, lesu. Yusuf bilang kepada Maria, "Maria, kita istirahat. Udah capek nih. Lihat kaki saya udah bengkak." Dan akhirnya anak-anak mereka berhenti untuk beristirahat. Maria juga bilang begini, "Iya, saya juga capek, ya. Apalagi saya lagi sedang hamil besar. Saya capek, ayo kita istirahat dulu." Lalu mereka istirahat anak-anak. Setelah mereka istirahat, maka mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali menuju kota Betlehem anak-anak. Ya. Ketika mereka capek, mereka berhenti lagi di perjalanan. Lanjut lagi perjalanan mereka. Kalau mereka capek, mereka berhenti lagi beristirahat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke kota Betlehem. Nah anak-anak, ya, ketika mereka memasuki kota Betlehem itu anak-anak, Yusuf bilang kepada Maria, "Maria, wow, itu tuh di sana kota Betlehem itu, wah sangat indah sekali ya, pemandangannya sangat mengagumkan." Lalu Maria bilang, "Iya, itu indah sekali ya kota Betlehem itu. Ayo kita lanjutkan perjalanan." Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka anak-anak. Dan akhirnya mereka tiba di kota Betlehem itu. Wow, ternyata kota Betlehem itu adalah kota yang mengagumkan. Kota yang sangat indah anak-anak. Udaranya sejuk dan juga kotanya sangat ramai sekali. Nah, ya, Yusuf dan Maria sangat bersuka cita, ya. Mereka boleh tiba di kota Betlehem itu, ya, dengan selamat. Nah, anak-anak, karena pada saat itu udah malam, anak-anak, ya, langit udah mulai gelap, ya. Maka Yusuf kebingungan. Mereka tinggal di mana malam itu? Mereka tidur di mana malam itu?
Tidak ada saudara di kota Bethlehem. Ya. Tidak ada sanak famili, tidak ada saudara di sana. Wah, Yusuf mau jadi kebingungan anak-anak, mau tidur di mana nih? Lalu akhirnya Yusuf mencoba untuk mencari rumah penginapan, tempat penginapan. Ya, dia berkeliling kota, dia menanyakan, "Bapak, apakah ada tempat bagi kami untuk menginap malam ini?" Lalu petugas penginapan mengatakan, "Maaf Tuan, tempat penginapan kami penuh, sudah tidak ada lagi. Ya, Tuan bisa mencari di tempat yang lain aja." Wah, akhirnya anak-anak, ya, Yusuf mencari di tempat yang lain. Ya, itu juga udah penuh tempat penginapannya. Dia cari lagi, ya, di tempat yang lain. Semuanya sudah penuh anak-anak. Lalu Yusuf bingung, dia pusing. Kami tidur di mana? Lalu dia mencari untuk yang terakhir kalinya anak-anak. Lalu dia mendatangi sebuah rumah penginapan. "Bapak, apakah di tempat ini masih ada tempat tidur buat kami menginap malam ini?" Lalu petugas penginapan berkata, "Maaf Tuan, tempat penginapan kami sudah penuh semuanya. Sudah tidak ada lagi tempat untuk menginap malam hari ini. Tetapi kalau Bapak mau, nah di belakang penginapan ini nih ada sebuah kandang domba. Kandang domba, kalian bisa tidur di atas jerami." Wah, Yusuf bilang begini, "Di kandang domba Pak?" "Iya, di kandang domba." Lalu Yusuf berpikir, "Ya nggak apa-apa deh, ya yang penting kami bisa tidur malam ini. Kami bisa beristirahat malam hari ini." Lalu anak-anak mereka masuk ke dalam kandang domba itu. Hati mereka dipenuhi dengan apa anak-anak? Dipenuhi dengan sukacita di hati mereka. Yusuf dan Maria sangat bersukacita sekali, ya. Mereka memuji-muji dan mempermuliakan nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan ada di dalamku. Wah, anak-anak, Yusuf dan Maria itu bersukacita, bersyukur karena mereka masih bisa tidur ya di kandang domba di atas jerami ya pada malam itu. Nah anak-anak, pada malam itu sesuatu yang mengagumkan terjadi. Sesuatu yang spesial terjadi. Sesuatu yang istimewa terjadi anak-anak. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi pada malam itu? Ada yang tahu? Betul sekali anak-anak. Pada malam itu Maria melahirkan bayi Yesus, melahirkan sang juru selamat dunia anak-anak. Ya, Yesus Kristus lahir menjadi bayi mungil yang kecil. Ya. Lalu dengan pelan-pelan anak-anak, Maria membungkus bayi Yesus itu. Ya, lalu dia membaringkannya di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makanan binatang anak-anak. Dia membungkus dengan selimut yang lembut. Lalu dia membaringkan di dalam palungan di atas jerami. Ya, di kandang domba yang bau dan kotor itu anak-anak. Ya. Tetapi hati mereka selalu dipenuhi dengan sukacita. Ya. Hati mereka selalu dipenuhi dengan damai. Ya. Karena bayi Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Itulah Natal yang pertama anak-anak. Ya. Natal yang pertama itu dirayakan oleh siapa? Dirayakan oleh Yusuf dan Maria. Tidak ada yang menyaksikan. Tidak ada yang menyaksikan anak. Tapi hanya disaksikan oleh Yusuf dan Maria. Pada malam itu Yusuf dan Maria bersyukur dan bersukacita. Karena sang juru selamat dunia telah lahir ke dalam dunia ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ya,
pada malam kelahiran Tuhan Yesus itu juga ke dalam dunia ini anak-anak, maka kelihatan di atas gunung, kelihatan di atas bukit, ada juga para gembala. Para gembala ini mereka sedang menjaga kawanan domba mereka. Ya, mereka menjaga keselamatan daripada domba-domba mereka ini supaya tidak dimakan oleh binatang buas seperti harimau, serigala, ya, dan beruang dan lain sebagainya. Mereka menjaga domba-domba mereka. Tetapi anak-anak, sesuatu yang sangat mencengangkan terjadi pada malam itu. Tiba-tiba langit menjadi terang sekali anak-anak. Langit menjadi terang sekali. Wah, terangnya itu melebihi daripada terang matahari. Ya. Terangnya melebihi daripada semua terang yang pernah ada. Langit menjadi terang sekali. Lalu anak-anak, ada seorang malaikat membawa terang yang ajaib itu, dan malaikat ini berasal dari Allah anak-anak. Ya. Lalu para malaikat itu, lalu malaikat itu ya membawa terang yang sangat terang sekali. Lalu para gembala itu bertanya-tanya, wah, dari mana datangnya terang ini? Kita kan belum pernah melihat terang ini sebelumnya. Ini terang ini sangat menyilaukan mata. Wah, jadi para gembala itu ketakutan anak-anak. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, hai para gembala, janganlah takut. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti kalian, tetapi aku datang untuk membawa kabar sukacita, kabar yang menggembirakan dan kabar yang membahagiakan untuk kalian. Wah, malaikat, kabar apa itu? Bisa nggak ceritakan kepada kami? Iya, saya membawa kabar sukacita karena pada malam hari ini, ya, Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus telah lahir di kota Bethlehem. Lalu dia dibungkus dengan selimut yang lembut, lalu dibaringkan di dalam palungan di atas jerami. Ya, dan di sana ada Yusuf dan Maria, kedua orang tua Yesus itu. Nah anak-anak, ya, setelah itu para malaikat itu menyanyi-nyanyi, memuji-muji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mereka bersorak-sorai, memuji-muji karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Nah anak-anak, para malaikat itu bernyanyi, memuji-muji, mempermuliakan nama Tuhan. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sementara para gembala itu mereka duduk diam. Mereka mendengarkan nyanyian dari para malaikat itu seperti paduan suara besar. Lalu anak-anak, ya, malaikat itu bertambah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan malaikat di surga menyanyi-nyanyi, mempermuliakan nama Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Luar biasa anak-anak, paduan suara dari para malaikat itu memuji-muji,
mempermuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba anak-anak, ya, malaikat itu menghilang. Malaikat itu lenyap. Malaikat itu sudah tidak ada lagi. Lalu langit kembali menjadi gelap gulita. Gelap sekali anak-anak. Dan para gembala itu anak-anak terheran-heran atas apa yang terjadi pada malam itu. Mereka terkagum-kagum atas apa yang telah mereka alami itu. Setelah itu anak-anak, para gembala ini mereka pergi ke kota Betlehem. Mereka pergi ke kota Betlehem. Lalu mereka bertemu dengan bayi Yesus yang baru lahir itu. Ya. Para gembala ini mereka menyembah bukan kepada Yusuf dan Maria, tapi mereka menyembah kepada bayi Yesus yang baru lahir itu anak-anak. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kabar tentang kelahiran Yesus ini sudah tersebar di mana-mana. Ya, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kota ke desa, bahkan tersebar sampai ke atas gunung, ke atas bukit, ke lembah-lembah, di mana-mana anak-anak. Kabar tentang kelahiran Yesus itu sudah tersebar di mana-mana. Ya, tetapi ada beberapa orang Majus anak-anak, mereka mendengar ya kabar kelahiran Yesus itu bukan dari orang-orang. Mereka mendengar kabar kelahiran Yesus itu bukan juga dari malaikat. Sama seperti para gembala mendengar berita daripada para malaikat. Ya. Pada suatu malam anak-anak, orang-orang Majus ini mereka memandang ke langit. Wah, di langit itu ada ribuan bintang. Puluhan ribu bintang, bahkan jutaan bintang di langit anak-anak. Tetapi malam itu ada sesuatu yang istimewa. Malam itu ada sesuatu yang spesial anak-anak. Malam itu ada sesuatu yang beda dengan malam-malam yang lain. Pada malam itu ada sebuah bintang yang terang sekali. Bintang itu sangat terang. Apakah itu malaikat? Oh bukan, itu bukan malaikat. Ya. Tetapi bintang ini sangat terang sekali. Beda dengan bintang-bintang yang lain anak. Lalu salah seorang dari orang itu berkata begini, ayo kita lihat sih bintang ini dan kita selidiki tentang bintang ini. Kenapa? Karena ini pasti pertanda khusus. Ini pasti bintang ini datang dari Allah. Oleh karena itu kita selidiki bintang ini. Lalu bukan hanya kita selidiki bintang ini, kita juga akan mengikuti bintang ini. Lalu anak-anak, orang-orang Majus itu, mereka menyelidiki bintang itu. Lalu mereka terus berjalan mengikuti bintang itu anak-anak. Lalu anak-anak, bintang terang itu berhenti. Dan orang Majus itu juga, mereka berhenti di mana bintang itu berhenti. Lalu mereka memandang di sekitar mereka. Lalu ada sebuah kandang di situ. Lalu mereka masuk ke dalam kandang itu. Lalu mereka bertemu dengan Yusuf dan Maria. Dan juga bertemu dengan bayi Yesus yang telah lahir itu anak-anak. Lalu orang-orang Majus ini, mereka menyembah kepada Yesus yang baru lahir itu. Ya. Mereka menyembah kepada Yesus yang baru lahir itu. Mereka memuji, memperbesarkan, memuliakan, sujud kepada bayi Yesus yang baru lahir itu. Mereka menyembah bukan kepada Yusuf dan Maria, bukan anak. Tetapi mereka menyembah kepada siapa? Kepada bayi Yesus yang baru lahir itu. Mereka menyembah kepada bayi Yesus yang baru lahir itu. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih.
mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Anak-anak, orang-orang Majus itu, mereka memuji-muji, menyembah dan mempermuliakan Yesus yang baru lahir itu. Lalu mereka memberikan persembahan terbaik mereka, yaitu membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah persembahan terbaik yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu lahir di kota Bethlehem, di kandang domba yang sangat hina, bau dan kotor itu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Natal pada pagi hari ini yang sudah kita dengar bersama-sama, kita belajar satu hal anak-anak, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang layak untuk kita sembah. Tidak ada pribadi lain yang layak untuk disembah selain daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti orang-orang Majus, ya, mereka datang untuk menyembah Yesus, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Sama seperti para gembala, mereka datang ke Bethlehem juga untuk menyembah kepada Yesus. Dan begitu juga untuk para malaikat di surga, bernyanyi-nyanyi, memuji-muji, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, Raja di atas segala raja itu telah lahir ke dalam dunia ini. Nah, anak-anak, kita juga harus menyembah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mengapa sih kita harus menyembah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Mengapa? Karena Yesus itu adalah Allah kita. Karena Yesus itu adalah Tuhan kita. Makanya kan ketika Yesus lahir, dia diberi nama apa? Dia diberi nama Yesus. Yesus artinya apa? Juru selamat dunia. Jadi Yesus nanti ya mati di atas kayu salib, ya, lalu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi Yesus itu adalah juru selamat dunia. Ya, dan ketika Yesus lahir juga anak-anak, dia dinamakan adalah Immanuel. Artinya apa? Artinya Allah beserta dengan kita. Ya, jadi kalau Yesus adalah juru selamat kita nggak usah takut lagi. Ya, kalau Yesus adalah penebus kita, maka kita nggak usah takut lagi. Ya, kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menyertai bersama dengan kita dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Dan itu sebabnya anak-anak, kita harus menyembah Tuhan Yesus itu di sepanjang umur hidup kita, ya. Dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya kita menyembah kepada Tuhan Yesus, ya, sampai kita tua nanti, bahkan sampai kita mati nanti, ya, kita harus menyembah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang terlahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Mau nggak anak-anak menyembah Tuhan Yesus sama seperti para gembala, sama seperti orang Majusi, ya, sama seperti para malaikat juga memuji-muji memuliakan Tuhan? Mau nggak? Mau? Pasti mau, ya. Oleh karena itu kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membacakan satu bagian firman Tuhan, satu nats Alkitab yang saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ayo kita membacakan ayat ini 2 kali berturut-turut, ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Ayo kita baca sekali lagi ya. Ayo keluarkan suaranya ya. Kita sebutkan ayat ini dengan suara yang mantap, dengan suara yang keras. Oke, sekali lagi bersama-sama ya. 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat yang ke-23. Oke anak-anak, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pada saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Engkau lahir menjadi seorang bayi mungil yang kecil, lalu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang menyembah, yang memuji-muji dan mempermuliakan nama Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Sama seperti para gembala menyembah kepada Tuhan, sama seperti para malaikat juga memuji-muji mempermuliakan Engkau, sama seperti para majusi datang ke Betlehem untuk menyembah kepada bayi Yesus yang baru lahir itu. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami menyembah kepada Tuhan Yesus di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kisah daripada Natal ini boleh memberikan kasih, damai, pengharapan dan sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga supaya kami mau menghidupi, menjalankan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Oke anak-anak, Kodama mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Wah, adik-adik senang sekali ya tadi kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan bagus sekali ya. Pasti adik-adik dapat banyak berkat. Iya betul. Ya, di Cirosi juga sama. Cimel gimana? Sama ya, dapat berkat juga dari firman Tuhan. Iya. Allah yang begitu tinggi mau turun ke dunia, sehingga para gembala juga datang untuk menyembah Tuhan. Terus siapa lagi Ci yang memuji Tuhan juga? Ya, para malaikat ya. Para malaikat sungguh bersuka cita memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan, betul. Ya. Terus ada satu lagi. Siapa? Orang Majus dari timur ya. Tuh. Mereka datang jauh-jauh untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, kita semua juga yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita semua bersuka cita menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri akan ibadah pada pagi hari ini, kita bersama menaikkan pujian ding ding dong, ding ding dong. Semuanya bangkit berdiri lagi ya, memuji Tuhan dengan penuh semangat seperti para malaikat tadi yang memuji-muji Tuhan. Suara
Anak-anak senang gak hari ini? Senang sekali Kita ya. bersuka cita bersama-sama merayakan hari Natal. Dan perlu diingat ya, firman Tuhannya harus tetap diingat ya. Yuk sekarang kita akan berdoa, mengakhiri kebaktian kita ya. Semuanya tetap berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Tuhan mau lahir ke dalam dunia ini. Kami bersyukur, Tuhan mengasihi kami dan menyertai kami. Biarlah kami juga mau seperti gembala dan orang majus yang menyembah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga mau seperti para malaikat yang memuji-muji Tuhan. Biarlah di dalam sepanjang hidup kami mau terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang begitu indah pada saat ini. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjalani kehidupan kami dengan terus percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang Immanuel, yang menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Cici Umel mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat anak-anak semuanya, buat kita semuanya. Sampai bertemu lagi di kebaktian tahun depan ya. Selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.